Dalam materi kali ini kita akan membahas tentang subbudaya dan kaitannya terhadap perilaku konsumen. Nah, jadi dalam tema kali ini akan ada beberapa subtema yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah pengertian subbudaya. Yang kemudian kedua adalah perilaku konsumen internasional, yaitu Amerika dan Korea. Yang ketiga adalah subbudaya dan kaitannya dengan agama, ras, usia, dan jenis kelamin. Nah, serta yang terakhir adalah subbudaya dan kaitannya dengan geografi dan wilayah. Oke, kita akan mulai dengan pengertian subbudaya. Subbudaya atau subkultur adalah kelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Subbudaya dapat terjadi karena perbedaan usia, ras, etnis, kelas sosial, dan gender anggotanya. Dan dapat pula terjadi karena perbedaan estetika, agama, politik, dan seksual. Anggota dari subbudaya biasanya menunjukkan keanggotaan mereka dengan gaya hidup atau simbol-simbol tertentu. Nah, kita akan melihat bahwa perilaku internasional orang Amerika. Nah, yang pertama adalah perkuat keyakinan baru yang positif. Nah, jadi orang-orang di Amerika, mereka meyakinkan diri mereka terhadap sesuatu yang positif. Nah, jadi mereka akan mencari tahu dengan pasti tentang sesuatu. Jadi mereka memiliki keyakinan yang kuat akan hal tersebut. Gitu. Yang kedua adalah bentuk kebiasaan yang muncul dengan penawaran baru. Orang di sana senang dengan penawaran yang baru. Mereka terbiasa untuk membeli misalkan produk-produk yang ditawarkan, yang baru-baru keluar, seperti itu. Yang ketiga adalah mempertahankan kebiasaan baru, menggunakan isyarat kontekstual. Nah, yang keempat adalah sejajarkan pesan dengan pola pikir konsumen. Nah, mereka, konsumen di Amerika itu membeli produk dengan banyak mencari tahu, mencari informasi terlebih dahulu terhadap produk tersebut. Jadi, biar produk tersebut tepat guna, seperti itu kan. Nah, yang kelima adalah menganalisis keyakinan dan perilaku konsumen pada tingkat granular. Nah, terus kita akan melihat bahwa perilaku konsumen internasional di Korea. Nah, kita akan melihat bahwa orang-orang Korea itu adalah nasionalisme. Nasionalisme mereka itu sangat tinggi ya. Nah, orang Korea itu sangat mencintai budaya mereka. Nah, mereka itu sangat mencintai negara mereka. Nah, sehingga mereka itu nasionalisme mereka tinggi. Mereka menjunjung tinggi nilai-nilai negara mereka, kebudayaan mereka. Nah, lalu yang kedua adalah go green. Nah, Korea itu negara yang bisa dibilang cukup kecil ya. Jadi masyarakat di sana bisa mungkin membuat negara mereka bagus. Nah, mereka melakukan go green dengan menggunakan produk-produk yang dapat didaur ulang, meminimalisir penggunaan plastik, menanam pohon di tempat-tempat yang mungkin masih mempunyai ruangan seperti itu kan. Nah, lalu yang ketiga adalah speechless dan yang keempat ada emosional. Orang Korea membeli produk itu karena tingkat emosional mereka. Mereka membeli produk atas emosional mereka. Misalkan mereka ingin membeli produk apa yang harus tepat guna, yang bagaimana bermanfaat, seperti itu. Yang kelima adalah mix up dan teknologi. Nah, kita tahu bahwa Korea adalah negara maju. Korea Selatan adalah negara maju. Nah, teknologi mereka pasti sudah canggih, kan, seperti itu. Lalu konsumen di sana selalu update dengan yang namanya teknologi, seperti itu. Nah, mereka update dengan teknologi sehingga mereka tidak ketinggalan seperti itu. Itu adalah konsumen-konsumen di Korea Selatan seperti itu kan. Lalu yang keenam adalah pleasure. Yang ketujuh adalah etika. Nah, orang Korea Selatan memiliki etika yang baik sekali. Kita bisa lihat bahwa misalkan saya artis. Nah,
untuk menjadi artis di Korea Selatan, yang pertama mereka harus mempunyai etika yang bagus. Yang kedua, mereka harus menunjukkan sikap yang bagus, memiliki masa lalu yang baik. Lalu di Korea Selatan itu tidak ada istilah bahwa uh, viral karena sesuatu yang bukan karena prestasi lalu kemudian menjadi artis. Nah, di Korea itu tidak ada yang seperti itu. Nah, jika ada artis misalnya yang memiliki skandal atau kasus, nah bisa saja itu di-ban atau tidak boleh muncul lagi di televisi atau bisa dikatakan bahwa tidak laku. Nah, ini menunjukkan bahwa di Korea Selatan itu bahwa etika adalah yang nomor satu, seperti itu. Untuk yang terakhir adalah cinta produk sendiri. Nah, inilah hebatnya orang Korea Selatan. Mereka itu mencintai produk mereka sendiri. Mereka menggunakan produk buatan dari negara mereka sendiri. Kita bisa melihat bahwa Samsung, LG, terus untuk kendaraan ada Hyundai, ada Kia. Nah, orang Korea itu sangat mencintai produk negara mereka sendiri. Mereka akan menggunakan produk dari negara-negara mereka sendiri. Bahkan Korea juga mempunyai Google sendiri namanya Naver. Dan orang-orang Korea Selatan menggunakan Naver sebagai alat untuk mereka mencari tahu atau Google yang mereka seperti itu. Mereka tidak menggunakan Google di Korea Selatan. Ini menunjukkan bahwa mereka memang mencintai produk mereka sendiri seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah tema yang ketiga adalah subbudaya dan kaitannya dengan agama, ras, usia, dan jenis kelamin. Nah, lalu kaitan budaya dengan agama ini apa sih? Gitu? Perilaku konsumen dipengaruhi secara langsung oleh agama dalam hal membutuhkan produk yang simbolis dihubungkan dengan perayaan hari-hari raya agama seperti Idul Fitri dan Natal. Agama itu berkaitan dengan budaya. Jadi di Indonesia itu terdapat banyak sekali agama, itu ada 6 kan. Nah, misalnya saja orang Katolik ketika hari raya Natal, mereka akan membeli produk-produk atau pernak-pernik yang berkaitan dengan Natal seperti pohon Natal, topi Natal, dan pernak-pernik lain yang berhubungan dengan Natal. Nah, orang Islam akan membeli produk-produk juga yang berkaitan dengan agamanya seperti uh, hiasan-hiasan yang berbentuk ucapan Idul Fitri, terus baju baju-baju Islam seperti mukena, seperti jilbab, baju koko, nah seperti itu kan berarti budaya, berarti bahwa mereka membelinya karena faktor-faktor tertentu seperti itu. Yang kedua adalah budaya dan kaitannya dengan ras. Perbedaan etnis atau keyakinan, nilai-nilai dan kebiasaan yang satu dengan yang lain berbeda. Contohnya dari warna kulit, tinggi badan, wajah, meskipun sama tapi adanya perbedaan. Nah, budaya berkaitan dengan ras. Warna kulit misalnya. Nah, kita cenderung membeli produk misalnya dari warna kulit gitu kan. Misalnya bedak lah contohnya seperti itu. Jika kita memiliki kulit yang putih, kita akan membeli bedak yang memang warnanya putih. Tapi ketika kita mempunyai kulit yang gelap, kita akan membeli bedak yang juga warnanya sedikit gelap agar dapat mengcover warna kulit kita yang aslinya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah budaya kaitannya dengan usia. Nah, kelompok usia juga dapat dianalisis sebagai sebuah subbudaya karena sering memiliki nilai yang perilaku yang berbeda. Budaya kaitannya dengan usia. Misalkan kita bisa gini, orang tua cenderung lebih sering menonton televisi. Nah, mereka mencari informasi dan mendapatkan informasi dari televisi. Sedangkan anak muda cenderung sering menghabiskan waktu mereka dengan gadget atau smartphone. Anak muda lebih suka mendapatkan informasi dan mencari informasi dari gadget. Nah, ini bisa kita lihat bahwa perbedaan usia itu merupakan juga bagian dari subbudaya. Nah, yang keempat adalah subbudaya dan kaitannya dengan jenis kelamin. Pemasangan iklan sampai sekarang pun masih menunjukkan peran yang berhubungan antara jenis kelamin. Konsumen seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan jenis kelamin. Nah, misalkan seperti ini. Dalam produk-produk kecantikan, misalnya saja seperti make up. Make up itu kan identik digunakan oleh kaum wanita. Jadi kita bisa melihat bahwa di iklan di TV
pasti yang membintangi iklan produk make up adalah wanita, seperti itu kan. Nah, tidak menggunakan laki-laki karena make up memang lebih identik digunakan oleh kaum wanita dan digunakan oleh kaum wanita. Ini berarti bahwa jenis kelamin ada kaitannya dengan subbudaya. Nah, yang tema yang keempat, subbudaya dan kaitannya dengan geografi dan wilayah. Segmentasi geografis membagi konsumen menjadi beberapa segmen berdasarkan tempat tinggal mereka. Variabel geografi adalah wilayah, ukuran daerah, ukuran kota, dan kepadatan dan iklim. Mengapa segmentasi geografis ini penting? Yang pertama, segmentasi geografis menunjukkan lokasi tinggal mempengaruhi kebutuhan dan selera konsumen. Nah, geografis atau lokasi tinggal mempengaruhi kebutuhan dan selera konsumen. Misalnya saja kita tinggal di kota, misalkan. Nah, selera kita di kota dan di kampung itu pasti berbeda, seperti itu kebutuhan kita, seperti itu kan. Nah, kita orang kota biasanya perabotan rumah saja kita bisa lihat itu kan, kita ingin perabotan rumah yang kelihatan lebih bagus, yang juga kelihatan mewah, misalkan seperti itu kan. Nah, beda jika kita berada di kampung. Untuk perabotan rumah kita lebih sering membeli yang penting kualitasnya bagus saja, yang bahkan bentuk atau warnanya yang biasa saja, seperti itu kan. Nah, itu kan kita melihat bahwa segmentasi geografis mempengaruhi kebutuhan selera konsumen. Yang kedua adalah jangkauan wilayah geografis juga mempengaruhi konsumsi sumber daya. Jangkauan wilayah geografis, misalkan saja kita berada di kampung di pedalaman, gitu kan. Kita pasti akan membeli produk yang memang kita butuhkan, gitu. Misalkan pangan, kita misalkan ketika kita pergi ke pasar belanja, kita akan beli beras yang cukup banyak, bukan nyetok, terus yang kebutuhan-kebutuhan dapur lainnya seperti garam, micin, dan segala macam, gitu kan, bawang, gitu kan. Kita akan membeli dalam jumlah banyak karena kita jarang untuk bisa pergi ke pasar. Dan lagi kalau kita berada di kota yang dekat dengan pasar, nah kita ketika kita membeli sesuatu, kita akan membeli secukupnya saja. Misalkan beras hanya 1 karung, lalu membeli garam seberapa, bawang seberapa saja, seperti itu. Nah, nah sekian materi kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua yang mendengarkan. Terima kasih.